Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 3 Agustus 2022. Kita akan bersama-sama hari ini merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 15 ayat 21 sampai dengan 28. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Seorang nabi besar telah muncul di tengah kita, dan Allah mengunjungi umatnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang wanita Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu para murid Yesus datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah wanita itu pergi, sebab ia mengikuti kita," sambil berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba umat Israel yang hilang." Tetapi wanita itu mendekat dan menyembah Dia, katanya, "Tuhan, tolonglah aku." Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata wanita itu lagi, "Benar Tuhan, tetapi anjing-anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Bersabdalah Yesus kepadanya, "Hai ibu, sungguh besar imanmu. Terjadilah bagimu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Belum lama saya nonton YouTube VOA Indonesia tentang kisah komunitas Yahudi di tanah Minahasa, Manado. Ternyata ada sinagoga satu-satunya di Indonesia, tepatnya di Tondano, Sulawesi Utara. Nama rabinya Yakov Baru, adalah keturunan Yahudi. Ia berkata, "Kehadiran kami di sini bukan untuk berdakwah atau memproselit, mengyahudikan orang. Namun kami hadir untuk melestarikan tradisi kami." Istimewa sekali. Dikisahkan ada keluarga yang hendak menganut agama Yudaisme, dan mereka ditolak hingga 3 kali sebagai wujud keteguhan hati untuk mengikuti Torah atau Taurat dari Musa. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, saya bermenung, kenapa ya? Kok Yesus awalnya menolak permintaan seorang perempuan Kanaan yang anaknya kerasukan setan dan sangat menderita? Bukankah biasanya Yesus selalu hatinya tergerak oleh belas kasih? Kok ini malah Yesus mengabaikan dan mengatakan sesuatu yang kasar kepada perempuan Kanaan ini? Jawaban dari permenungan ini saya temukan ketika menonton kisah komunitas Yahudi di Indonesia. Penolakan yang Yesus buat kepada perempuan Kanaan sebanyak 3 kali dalam firman Tuhan hari ini, ingin membuktikan keteguhan hati dan kepercayaan dari perempuan Kanaan yang datang kepadanya. Orang Yahudi sebagai bangsa pilihan menyebut dirinya sebagai Am Shegulah, domba yang dipelihara sang gembala. Sementara orang di luar Yahudi disebut goyim atau kafir dan dikatakan sebagai anjing. Apakah Yesus pribadi yang rasis dan berbicara kasar dalam firman ini? Tentu tidak. Yesus bersabda, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing," untuk membuktikan dan memastikan keteguhan, ketetapan hati dan iman perempuan Kanaan yang datang kepadanya. Perempuan ini menanggapi sabda Yesus dengan mengatakan, "Benar Tuhan,
Tetapi anjing-anjing pun makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Atas keteguhan iman dari perempuan Kanaan ini, maka Yesus memujinya dengan mengatakan, "Hai ibu, sungguh besar imanmu. Terjadilah bagimu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saya kira melalui kisah ini, Yesus hendak mengubah pandangan yang memonopoli berkat dan kebaikan Allah hanya untuk orang Israel saja. Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa keselamatan dianugerahkan Allah bagi mereka yang percaya kepadanya. Namun untuk menggapai keselamatan itu perlu perjuangan, perlu keteguhan hati dan iman seperti seorang perempuan Kanaan tadi yang datang kepada Yesus. Walaupun pertama Yesus diam, ia terus berjuang. Ia gak mudah tersinggung lalu mutung. Ia pantang menyerah dan rendah hati. Semoga sikap iman seperti itulah juga kita buat dalam keseharian iman kita. Sebab Allah pasti akan menganugerahkan keselamatannya bagi kita yang percaya kepadanya. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.